Kami akan membahas tentang chapter 21 terkait dengan differential cost analysis. Poin-poin yang akan kami bahas adalah tentang pertama, shutdown facilities, kedua, discontinued product, dan ketiga, sell or process further. Pertama, tentang shutdown. Nah, shutdown itu gimana sih? Jadi, shutdown itu terkait dengan keputusan perusahaan untuk melanjutkan operasi perusahaan atau tidak. Jadi, misalkan gini, ada gedung kantor. Dia nilai penyusutannya adalah sebesar 30.000. Nah, nilai penyusutan untuk gedung kantor ini dibagi ke 3 departemen. Departemen A, Departemen B, dan Departemen C dengan nilai yang sama. Nah, untuk Departemen A, kita punya beban penyusutan 10.000. Terus si Departemen A ini punya contribution margin sebesar 7.000. Berarti si Departemen A ini rugi dong, karena dia punya contribution margin 7.000, tapi harus ngebayar beban penyusutan 10.000. Selanjutnya Departemen B, dia punya penyusutan 10.000, tapi dia punya contribution marginnya 15.000, sehingga dia masih dapat untung nih, sebesar 5.000. Selanjutnya dari Departemen C, beban penyusutannya 10.000, dia punya contribution margin sebesar 20.000, sehingga dia masih bisa untung sebesar 10.000. Nah, terkait dengan si Departemen A ini kan dia rugi. Jadi, keputusan perusahaan ini gimana? Apakah akan melanjutkan Departemen A atau dihentikan? Kalau misalkan dari kasus ini, perusahaan lebih baik melanjutkan operasinya, karena kalau misalkan Departemen A ini diberhentikan, beban penyusutan itu akan tetap ada. Penyusutan gedung kantor akan tetap 30.000, sedangkan tidak ada contribution margin yang diperoleh. Selanjutnya, contoh ilustrasi. Jadi, contohnya seperti ini. Jika perusahaan, dia punya 3 cabang. Nah, untuk cabang 1, dia sales-nya itu 90.000. Dan dia untuk variable COGS-nya 23.000, sehingga mendapatkan gross contribution margin sebesar 67.000. Cabang 1 juga harus membayar variable commercial expense sebesar 2.000, sehingga contribution margin-nya adalah sebesar 65.000. Nah, selain itu, si cabang 1 juga harus membayar biaya-biaya fix. Biaya fixnya ini ada yang traceable dan ada yang non-traceable. Kalau misalkan untuk yang traceable-nya ini, dia harus membayar manufacturing sama komersial dengan total 22.000. Sehingga margin available-nya itu dia masih punya 43.000. Dia masih untung nih 43.000. Nah, si cabang 2, dia punya sales 70.000, variable COGS-nya 16.500, sehingga dia dapat gross contribution margin sebesar 53.500. Nah, cabang 2 juga harus ngebayar variable commercial expense sebesar 1.500, sehingga contribution margin yang dia punya sebesar 52.000. Cabang 2 harus membayar traceable fixed cost sebesar 20.000, sehingga si cabang 2 ini masih punya margin sebesar 32.000, dan dia masih untung. Untuk cabang 3, dia sales-nya 40.000, variable COGS-nya 19.000, sehingga dia dapat gross contribution margin-nya 21.000. Dan masih harus membayar variable commercial expense sebesar 1.000. Nah, sehingga si cabang 3 ini punya contribution margin sebesar 20.000. Selain itu, cabang 3 harus membayar biaya fixed cost yang traceable sebesar 23.000. Nah, dia punya contribution margin 20.000, sedangkan dia harus membayar fixed cost-nya sebesar 23.000. Berarti dia rugi dong 3.000. Nah, kalau misalkan di total, marginnya ini sebenarnya perusahaan ini masih dapat margin 72.000. Dan masih harus ngebayar common commercial fixed expense. Jadi masih ada fixed expense yang harus dibayar perusahaan lagi yang nggak traceable, itu sebesar 32.000. Kalau misalkan secabang 3 ini masih tetap diteruskan operasinya, dia masih mendapatkan operating profit sebesar 40.000. Nah, gimana kasusnya kalau si cabang 3 ini dihentikan? Kan cabang 3 ini kan rugi kan? Kalau misalkan dihentikan, gimana sih efeknya? Kalau misalkan si cabang 3 dihentikan, berarti kan nggak ada sales yang didapat dan nggak ada contribution margin yang didapat dari cabang 3 ini. Sedangkan fixed cost kan masih tetap harus dibayar kan?
Jadi masih ada margin available to cover-nya itu dia rugi 23.000. Nah, kalau misalkan di total marginnya itu si perusahaan ini masih dapat margin sebesar 52.000, sedangkan dia tuh harus ngebayar lagi fixed cost yang tidak traceable sebesar 32.000, sehingga dapat operating profit-nya 20.000. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara dia dihentikan atau tetap dilanjutkan, maka perusahaan akan memilih untuk tetap melanjutkan operasi cabang 3. Karena meskipun si cabang 3 ini rugi sebesar 3.000, si perusahaan masih bisa dapat operating profit sebesar 40.000. Sedangkan kalau misalkan si perusahaan menutup cabang 3 atau si cabang 3 ini di discontinue, dia hanya akan mendapatkan operating profit sebesar 20.000. Jadi perusahaan memilih untuk tetap meneruskan operasi si cabang 3. Baik, selanjutnya saya akan coba untuk menjelaskan poin discontinued product. Next. Discontinued product decision. Perusahaan mungkin menghentikan memproduksi dan menjual suatu produk karena sedikit memberikan profit. Pertimbangan untuk menghentikan suatu produk hendaknya juga mempertimbangkan hal lain antara lain. 1. Apakah penjualan produk lain akan terganggu dengan penghentian suatu produknya? 2. Kadangkala produk yang tidak menguntungkan justru jadi penarik penjualan produk lainnya. 3. Produk yang tidak menguntungkan merupakan komplementari produk lain yang menguntungkan. Manajemen perlu memperhatikan beberapa tanda di mana produknya sedang bermasalah seperti meningkatnya konflik pelanggan, banyaknya produk yang dikembalikan, menurunnya market share, serta sales volume tidak pernah mencapai target, dan lain sebagainya. Yang diperlukan perusahaan dalam pengambilan keputusan penghentian suatu produk adalah relevan data yang tepat waktu. Baik, untuk lebih jelasnya, mungkin kita lebih aplikasikan kepada soal. Seperti pada contoh, Nigen Corporation memiliki prospek income statement seperti di bawah dengan direct costing basis. Terdapat 3 produk yaitu tap cleaner, disk cleaner, dan cleaning solvent. Dengan penjualan total yaitu 40.000 dengan alokasi seperti tap cleaner 16.000, disk cleaner 14.000, serta cleaning solvent 10.000. Dikurangi dengan variable COGS 19.000, alokasi pada tap cleaner 7.000, disk cleaner 5.500, serta cleaning solvent 6.500. Yang menghasilkan contribution margin sebesar 12.000 pada tap cleaner menjadi 9.000, disk cleaner 8.500, serta cleaning solvent 3.500. Yang masih akan dikurangi dengan variable commercial expense sebesar 1.000 untuk totalnya pada tap cleaner 400, disk cleaner 400, dan cleaning solvent 200. Yang menghasilkan contribution margin secara total 20.000 dengan alokasi tap cleaner 8.600, disk cleaner 8.100, dan cleaning solvent 3.300. Dan masih dikurangi dengan traceable fixed cost dengan alokasi tap cleaner 4.000, disk cleaner 3.700, dan cleaning solvent 7.300. Yang menghasilkan margin available plant and company common cost pada tap cleaner 4.600, disk cleaner 4.400, dan sedangkan pada cleaning solvent menjadi minus 4.000, yang totalnya menjadi 5.000. Yang menghasilkan plant 3 common fixed cost 8.000 dan margin available for cover company common cost yaitu minus 3.000. Lah, terus apakah cleaning solvent ini apakah sebaiknya dihentikan? Pada perhitungan differential cost, variable COGS ditambah dengan variable commercial expense yaitu 6.500 ditambah dengan 200 yaitu menjadi 6.700. Incremental revenue yaitu sebesar 10.000 lebih besar daripada differential cost yaitu 6.700. Jadi pelanggan, sebaiknya untuk jangan ditutup atau terhentikan. Namun apabila tetap ditutup, maka 1. Kita akan kehilangan kontribusi sebesar 3.300
akan berkurang traceable fixed cost yang available menjadi maksimal 7.300 dan tetap akan menanggung traceable fixed cost yang unavoidable. Jadi seandainya traceable fixed cost yang hilang dengan dihentikannya produk cleaning solvent kurang atau sama dengan 7.300, maka sebaiknya tetap diproduksi karena mempengaruhi income secara keseluruhan. Selanjutnya, sell or process further. Materi ini sama seperti sebelum UTS, yaitu joint cost product. Konsep ini mau dijual di SOP atau di ultimate point, tergantung mana operating income yang lebih besar, apakah saat dijual di ultimate point atau di SOP. Jadi nanti akan ada pertanyaan, apakah produk langsung dijual ataukah harus melalui proses lanjutan terlebih dahulu sebelum dijual. Di sini terdapat ilustrasi di mana terdapat 20.000 galon fuel oil. Perusahaan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu dijual langsung atau diproses terlebih dahulu di departemen cracking menjadi yang pertama gasolin 15.000 galon, fuel oil 3.000 galon, dan 2.000 galon loss atau lanjut selama proses lebih lanjut. Selain itu, terdapat data harga jual fuel oil 1,4 dolar per galon dan gasolin 1,68 per galon. Perusahaan beroperasi pada kapasitas 80%. Untuk memproses 20.000 galon memerlukan tambahan biaya 10 sen per galon. Jika diproses terlebih dahulu, revenue gasolin didapatkan 25.200, di mana 15.000 galon dikali 1,68 per galonnya. Fuel oil didapat revenue 4.200, di mana 3.000 galon dikali 1,4 per galonnya, dan terdapat further cost atau differential cost, di mana 20.000 galon dikali 0,1 per galonnya didapat 2.000, sehingga didapatkan net revenue apabila diproses terlebih dahulu sebesar 27.400. Jika langsung dijual, maka revenue fuel oil didapatkan $28, di mana 20.000 galon dikali 1,4 dolar, sehingga karena revenue saat diproses terlebih dahulu sebesar 27.400 kurang dari revenue langsung dijual sebesar $28, maka lebih baik fuel oil langsung dijual. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Jika bermanfaat, boleh teman-teman untuk like, subscribe, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.